Wilayah Timur Republik Demokratik Kongo sekali lagi dilanda konflik berdarah. Babak terbaru ini mengadu Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo atau FARDC melawan Alliance Fleuve Congo yang juga dikenal sebagai Gerakan 23 Maret atau AFC M23. AFC M23 adalah koalisi pemberontak yang kuat dan telah menunjukkan kemampuan militer yang signifikan. Pertempuran telah meningkat, terutama sejak akhir 2024, menyebabkan pengungsian besar-besaran dan krisis kemanusiaan yang parah. Inti dari konflik ini adalah perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut kekayaan mineral yang melimpah di kawasan itu. Memahami para pemain kunci sangat penting untuk mengerti kerumitan perjuangan berkepanjangan yang terus mengganggu kestabilan Afrika Tengah ini. Akar konflik ini dalam dan rumit, berawal dari ketidakstabilan selama bertahun-tahun dan pemberontakan sebelumnya. Kelompok M23 secara khusus muncul kembali setelah periode tidak aktif. Versi awalnya dikalahkan pada tahun 2013, namun keluhan dan masalah yang belum terselesaikan tetap ada. Kegagalan untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian damai, seperti kesepakatan tahun 2009 dengan Kongres Nasional untuk Pertahanan Rakyat, atau CNDP, pendahulu M223, menjadi lahan subur bagi permusuhan baru. Konteks sejarah ini menekankan adanya siklus kekerasan, janji yang diingkari dan impunitas telah memicu siklus ini, dan M23 versi saat ini tampak lebih kuat. Tampaknya mereka mendapat manfaat dari dukungan canggih, yang meningkatkan ancaman secara signifikan. Pentingnya nilai strategis Kongo Timur tidak dapat dilebih-lebihkan. Wilayah ini sangat kaya akan mineral seperti emas, koltan dan kobalt, sumber daya yang penting bagi industri global, terutama elektronik. Kekayaan yang melimpah ini, secara paradoks, telah menjadi kutukan, memicu ekonomi perang yang brutal. Berbagai kelompok bersenjata, termasuk M23, berusaha menguasai sumber daya ini. Aktor asing dan negara-negara tetangga juga terlibat, dituduh memanfaatkan ketidakstabilan untuk keuntungan ekonomi. Perebutan sumber daya ini melanggengkan konflik dan membuat perdamaian abadi sangat sulit dicapai. Tanah yang seharusnya membawa kemakmuran bagi rakyat Kongo malah bersimbah darah mereka. Kegagalan perjanjian damai di masa lalu adalah tema yang berulang dalam sejarah Kongo yang penuh gejolak. Perjanjian tahun 2009 dengan CNDP, misalnya, bertujuan untuk mengintegrasikan mantan pemberontak ke dalam tentara nasional dan mengatasi masalah politik mereka. Namun, pelaksanaannya cacat dan tidak lengkap, meninggalkan banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan. Kegagalan seperti itu menciptakan kekosongan, di mana ketidakpercayaan dan kebencian berkembang. Kelompok seperti M23 sering menyebut janji-janji yang tidak terpenuhi ini sebagai pembenaran untuk mengangkat senjata lagi. Pola ini menyoroti kebutuhan mendesak akan proses perdamaian yang komprehensif dan benar-benar dilaksanakan. Tanpa itu, siklus kekerasan hampir pasti akan berlanjut, menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Periode sejak Desember 2024 menandai peningkatan konflik yang dramatis. Pemberontak M23 yang dilaporkan didukung oleh bantuan eksternal yang signifikan, melancarkan serangan besar yang menargetkan wilayah-wilayah penting di Provinsi Kivu Utara, termasuk distrik Lubero dan Masisi. Meskipun ada perlawanan awal dari FARDC di Lubero, M23 berhasil merebut kota strategis Masisi pada awal Januari 2025. Kemajuan ini berlanjut, dengan pemberontak merebut beberapa kota penting di sekitar Danau Kivu. FARDC berjuang untuk mempertahankan jalur pasokan penting. Puncak gelombang serangan ini adalah perebutan kembali Goma, ibu kota Kivu Utara, oleh M23 antara tanggal 26 dan 28 Januari 2025. Ini adalah pertama kalinya M23 merebut Goma sejak tahun 2012, menandakan fase baru yang berbahaya. Keterlibatan Rwanda telah menjadi isu sentral dan sangat kontroversial. Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendokumentasikan dukungan militer Rwanda yang substansial untuk M23, dan perkiraan menunjukkan antara 3.000 hingga 4.000 tentara Rwanda telah bertempur bersama para pemberontak. Kinshasa secara konsisten menuduh Kigali mendukung M23, dengan dugaan motif ganda, untuk menguasai sumber daya mineral Kongo Timur, dan untuk mempertahankan zona penyangga keamanan. Dukungan ini dianggap lebih kuat sekarang daripada tahun 2012, dan membaiknya hubungan internasional Rwanda membuat penerapan sanksi menjadi lebih sulit. Dukungan eksternal ini secara signifikan mengubah keseimbangan militer
dan menjadi tantangan berat bagi FARDC, serta upaya stabilitas regional. Penyangkalan dari Kigali tidak banyak meredakan keyakinan luas akan keterlibatannya yang mendalam. Dinamika regional semakin rumit oleh tindakan negara-negara tetangga lainnya. Burundi secara terbuka mendukung pemerintah Republik Demokratik Kongo dan telah mengerahkan ribuan pasukannya untuk memerangi M23. Pasukan Burundi juga berupaya menahan kelompok pemberontak Burundi yang beroperasi di Kongo Timur, meskipun intervensi ini memakan korban. Dengan Burundi dilaporkan menderita banyak korban jiwa. Peran Uganda lebih tidak jelas. Ada tuduhan bahwa Uganda telah memberikan beberapa bentuk dukungan kepada M23, meskipun ini belum dikonfirmasi secara resmi. Kemitraan keamanan yang ada antara Uganda dan Burundi di kawasan ini menambah lapisan kerumitan lainnya. Kepentingan yang saling terkait ini menciptakan lanskap geopolitik yang tidak stabil, di mana aliansi dapat berubah dan motif seringkali tidak jelas. M23 dalam aliansi dengan Alliance Fleuve Congo yang dipimpin oleh Corneille Nangaa, telah memperluas ambisi yang dinyatakannya. Nangaa, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kongo, dan para pemimpin M23, telah mengisyaratkan keinginan untuk perubahan rezim di Kinshasa. Mereka telah menyatakan niat mereka untuk melanjutkan perjuangan, berpotensi bergerak menuju ibu kota. Di luar Kivu Utara, M23 juga berupaya membangun aliansi dengan kelompok bersenjata lainnya, termasuk faksi-faksi di Provinsi Ituri. Tujuan ekspansionis semacam itu, ditambah dengan keberhasilan militer mereka pada awal 2025, termasuk serangan di Kivu Selatan dan perebutan ibu kota provinsinya, menunjukkan strategi jangka panjang. Mereka bertujuan untuk mengkonsolidasikan kendali atas wilayah kaya mineral dan rute pasokan penting, sehingga memaksimalkan daya tawar mereka. Dampak kemanusiaan dari konflik yang kembali berkobar ini sangat mengejutkan dan menyedihkan. Pemerintah Republik Demokratik Kongo melaporkan bahwa sekitar 7.000 orang telah tewas sejak Januari 2025 saja, sebagai akibat langsung dari pertempuran. Selain korban jiwa, krisis pengungsian telah mencapai tingkat bencana. Lebih dari 7,3 juta orang kini menjadi pengungsi internal di seluruh Republik Demokratik Kongo, akibat berbagai konflik, dengan serangan M23 secara signifikan memperburuk angka ini. Sejak awal tahun 2025, lebih dari 237.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan M23. Jatuhnya Goma menambah 300.000 lagi jumlah pengungsi, banyak di antaranya sudah hidup dalam kondisi genting di kamp-kamp sekitar kota. Tingkat penderitaan ini menuntut perhatian segera. Situasi kemanusiaan di lapangan sangat mengerikan. Layanan-layanan penting telah sangat terganggu atau runtuh sama sekali di banyak daerah yang terkena dampak konflik. Laporan menunjukkan bahwa banyak sumber air, fasilitas sanitasi, dan pusat kesehatan telah dijarah atau diserang secara langsung, membuat populasi rentan tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar. M23 juga dituduh secara aktif menghalangi pergerakan personel Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pekerja bantuan kemanusiaan yang semakin memperburuk krisis. Memperburuk keadaan, telah terjadi peningkatan kekerasan seksual terkait konflik yang mengerikan. Pelanggaran berat terhadap anak-anak, termasuk perekrutan dan pembunuhan, juga dilaporkan dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Tatanan masyarakat terkoyak oleh kebrutalan ini. FARDC, Tentara Nasional, melanjutkan upayanya untuk merebut kembali wilayah yang direbut M23. Mereka sering kalah persenjataan dan menghadapi musuh yang terorganisir dengan baik. Untuk memperkuat jumlah dan pengetahuan lokal mereka, FARDC telah bekerja sama dengan koalisi milisi pertahanan diri lokal yang dikenal sebagai Wazalendo atau Patriot. Namun, dukungan eksternal signifikan yang diterima M23 menjadi tantangan besar bagi pasukan gabungan ini. Persenjataan canggih dan dukungan taktis yang diduga diberikan oleh Rwanda memberi M23 keuntungan besar dalam banyak pertempuran. Asimetri ini membuat kemenangan militer yang berkelanjutan bagi FARDC sangat sulit dicapai, memperpanjang penderitaan penduduk sipil yang terjebak dalam baku tembak. Pasukan penjaga perdamaian internasional juga menghadapi tantangan besar. Misi Stabilisasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo atau MONUSCO dan Misi Komunitas Pembangunan Afrika Bagian Selatan atau SAITSI pada awalnya memberikan dukungan kepada FARDC. Namun, setelah menderita banyak korban, termasuk laporan kematian 17 tentara Afrika Selatan pada awal 2025,
Pasukan ini sebagian besar mundur ke posisi yang lebih defensif. Pergeseran ini telah menciptakan kekosongan keamanan. Lebih memperumit masalah, pemerintah Republik Demokratik Kongo meminta percepatan penarikan MONUSCO pada akhir 2024. Meskipun MONUSCO telah keluar dari Kivu Selatan pada Juni 2024, mandatnya untuk Kivu Utara dan Ituri diperpanjang selama 1 tahun lagi pada tanggal 20 Desember 2024, menyoroti kebutuhan mendesak yang berkelanjutan akan perlindungan di tengah lanskap keamanan yang memburuk. Time 5. Meningkatnya kekerasan dan bencana kemanusiaan telah menarik perhatian internasional yang lebih besar. Pada tanggal 7 Februari 2025, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah signifikan dengan membentuk misi pencari fakta dan komisi penyelidikan. Badan-badan ini ditugaskan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Kivu Utara dan Selatan sejak Januari 2022. Selanjutnya, pada tanggal 21 Februari 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang menuntut penghentian segera serangan M23 dan menyerukan gencatan senjata tanpa syarat. Langkah-langkah ini menandakan meningkatnya ketidaksabaran internasional terhadap kekejaman yang sedang berlangsung dan para aktor yang memicunya. Tekanan terutama meningkat pada M23 dan pendukung utamanya yang dituduhkan, yaitu Rwanda. Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi dan negara-negara barat lainnya, termasuk Inggris Raya, Kanada, dan Jerman, telah membatasi bantuan keuangan dan kerjasama pembangunan dengan Rwanda atas dugaan perannya. Ini menandai pergeseran dari apa yang sebelumnya dikritik sebagai kurangnya kecaman tegas dari komunitas internasional. Keraguan sebelumnya ini dianggap berpotensi memberanikan M23 dan para pendukungnya. Tekanan diplomatik dan ekonomi saat ini bertujuan untuk mengubah perhitungan Kigali, berupaya memaksa penarikan dukungan untuk kelompok pemberontak. Namun efektivitas langkah-langkah ini masih harus dilihat dalam arena geopolitik yang kompleks. Upaya menuju akuntabilitas atas kejahatan berat perlahan-lahan mengalami kemajuan. Mahkamah Pidana Internasional telah menyelidiki kejahatan serius di Republik Demokratik Kongo sejak tahun 2004. Pada tahun 2023, pemerintah Republik Demokratik Kongo secara khusus meminta ICC untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan di Kivu Utara sejak Januari 2022. Dan upaya penyelidikan ini diperbarui pada Oktober 2024. Selain itu, Republik Demokratik Kongo telah memulai pembentukan Komite Pengarah untuk Pengadilan Pidana Khusus, yang tujuannya adalah untuk menangani penuntutan kejahatan serius. Langkah-langkah menuju keadilan ini krusial dan vital untuk memutus siklus impunitas yang telah melanda kawasan ini, meskipun jalan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku masih panjang dan sulit. Akar konflik yang dalam terletak pada gabungan berbagai faktor, termasuk kegagalan berkelanjutan negara Kongo untuk memerintah secara efektif dan menyediakan layanan dasar, terutama di provinsi-provinsi timurnya. Ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang dengan mudah diisi oleh lebih dari 120 kelompok bersenjata. Kekayaan mineral yang melimpah di kawasan ini terus memicu ekonomi perang, menarik intervensi predator dari negara-negara tetangga dan aktor non-negara. Upaya yang gagal untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok bersenjata ke dalam militer nasional juga menjadi bumerang, karena kelompok-kelompok ini sering mempertahankan struktur komando dan kepentingan mereka yang berbeda. Risiko konflik regional yang lebih luas, terutama mengingat meningkatnya ketegangan antara Kinshasa dan Kigali, tetap sangat tinggi. Kekosongan keamanan yang ditinggalkan oleh penarikan pasukan penjaga perdamaian dapat memberdayakan kelompok-kelompok bersenjata lainnya, meredupkan prospek perdamaian abadi, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola dan pengelolaan sumber daya.